Halo, selamat siang guys. Perkenalkan, nama saya Roni Martin Randra, dosen STK IPP Negeri Papua, program studi pendidikan biologi. Kali ini guys, saya mencoba untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas mahasiswa yang saya berikan dari mata kuliah statistik. Yang pertama, mahasiswa dibebankan presentasinya dengan menggunakan media pembelajaran berbasis digital. Lebih khususnya khusus untuk setiap pokok-pokok bahasan pada materi statistik pendidikan. Saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan deskripsi mata kuliah statistik pendidikan. Jadi tentu bahwa di dalam perkuliahan ini konsep yang paling utama yang harus diketahui oleh mahasiswa adalah memberikan perbandingan antara statistik dan statistika. Selain itu juga mahasiswa harus dituntut untuk mengetahui tentang bagaimana caranya menyajikan data dalam bentuk diagram dan tabel. Ukuran pemusatan, ukuran letak, ukuran penyebaran, skor baku. Kemudian koefisien variasi serta bentuk distribusi frekuensi dan beberapa pengujian yang lain, salah satunya uji T, uji homogenitas dan uji linearitas. Pada kesempatan kali ini saya memberikan kepercayaan buat adik-adik mahasiswa untuk mencoba untuk mempresentasikan hasil presentasinya melalui akun YouTube. Selanjutnya nanti Bapak Ibu silakan menyaksikan hasil video yang dipresentasikan oleh mahasiswa program studi pendidikan biologi semester 2. Demikian. Tempo. Shalom, selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Wilmina Irari, mahasiswa STIKI PGRI Papua, Prodi Pendidikan Biologi semester 3. Di sini yang akan saya bahas yaitu materi statistika tentang uji beda rata-rata 2 sampel. Nah, uji beda rata-rata dikenal juga dengan nama uji T atau T kurang tes. Konsep dari uji beda rata-rata adalah perbandingan nilai rata-rata beserta selang kepercayaan tertentu dari dua populasi. Prinsip pengujian dua rata-rata adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Oleh karena itu, dalam pengujian ini diperlukan informasi apakah varian kedua kelompok yang diuji sama atau tidak. Varian kedua kelompok, data akan dipengaruhi pada nilai standar error yang di akhirnya akan membedakan rumus pengujiannya. Dalam menggunakan uji T, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat atau asumsi utama yang harus dipenuhi dalam menggunakan uji T adalah data harus berdistribusi normal. Jika data berdistribusi normal, maka harus dilakukan transformasi data terlebih dahulu untuk menormalkan distribusinya. Jika transformasi yang dilakukan tidak mampu menormalkan distribusi data tersebut, maka uji T tidak valid untuk dipakai, sehingga disarankan untuk melakukan uji non-parametrik seperti data berpasangan atau data independen. Berdasarkan karakteristik datanya, maka uji beda rata-rata dibagi dalam dua kelompok, yaitu uji beda rata-rata independen dan uji beda rata-rata berpasangan. Macam yang berikut, macam tes. Uji T ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif atau uji perbedaan. Digunakan untuk sampel kecil dan varian populasi. Tidak diketahui seperti serta merupakan salah satu teknik statistika parametrik yang digunakan untuk membedakan mean kelompok. Nah, untuk uji T dan AT dikelompokkan menjadi 3 macam bentuk.
Di antaranya one sample tense, independent sample tense, pirate sample tense. Nah, uji beda satu mean. Tujuan digunakan untuk satu sampel, prinsipnya menguji apakah suatu nilai tertentu yang diberikan sebagai perbandingan berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nilai yang dimaksud pada umumnya adalah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi. Rumusnya T sama dengan D bar dikurang mu per SD per akar N. Keterangannya, T adalah nilai T hitung, D bar adalah rata-rata sampel, mu adalah nilai parameter, SD adalah standar devisi sampel, N adalah jumlah sampel. Interpretasi untuk menginterpretasikan tes adalah terlebih dahulu harus diketahui nilai alfa. T sama dengan X1 dikurang X2 dibagi SP akar 1 per N2 ditambah 1 per N2. SP pangkat 2 sama dengan N1 dikurang 1 atau SP pangkat 2 ditambah N2 dikurang 1 sama dengan S2 kuadrat. Definisinya atau diagram Fermat sama dengan N2 dikurang N2 bagi min 2. Keterangannya N1 atau N2 itu adalah jumlah sampel kelompok 1 atau 2. S1 atau S2 adalah standar devisi sampel kelompok 1 dan 2. Yang kedua, uji untuk varian berbeda. Uji beda 2 mean menggunakan uji T. Untuk varian yang berbeda, maka bentuk ujinya sebagai berikut. T sama dengan X. T sama dengan X1 dikurang X2 dibagi S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Diagram Fermatnya sama dengan S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 kuadrat per S2 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 dibagi N-1 ditambah N2 min 1. Uji homogenitas varian. Yang ketiga adalah uji homogenitas varian. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui varian antara kelompok yang satu apakah sama dengan kelompok data yang kedua. Nah, perhitungannya dengan menggunakan uji T. F sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Divisi 1 sama dengan N-1, divisi 2 sama dengan N-2. Pada perhitungan uji F, varian yang lebih besar sebagai pembilangan dan varian yang lebih kecil sebagai penyebut. Contoh kasus 1. Seorang pelajar Depkes berpendapat bahwa rata-rata nikotin yang dikandung rokok A lebih tinggi dibandingkan rokok B. Untuk membuktikannya, DF adalah diagram of freedom untuk one sample tense atau 1. Bandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka T hitung lebih kurang dari T tabel. Berbeda secara signifikan, H0 ditolak. Tidak berbeda secara signifikan, H0 diterima.
Uji beda dua mean independen. Tujuan untuk mengetahui perbedaan macam dua kelompok data independen, syarat atau asumsi yang harus dipenuhi, yaitu ada 4 syarat. Yang pertama, data berdistribusi normal atau simetris. Jika 10 sampel tinggi badan diambil dari populasi 500 mahasiswa sebuah perguruan tinggi, maka data tinggi badan 5.000 mahasiswa tersebut haruslah berdistribusi normal atau bisa dianggap normal. Yang kedua kelompok data independen. 3. Variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategori dengan hanya 2 kelompok. Dan variabel data yang diuji haruslah data bertipe interval atau rasio yang tingkatnya lebih tinggi dari data tipe normal atau ordinal. Tinggi badan pria atau wanita jelas bertipe rasio karena didapat dari proses tinggi badan pria atau wanita. Jelas bertipe rasio karena didapat dari proses mengukur. Namun pendapat atau sikap pria dan wanita, suka atau tidak suka yang diukur dengan skala Likert, bukanlah data interval atau rasio, namun data ordinal. Yang keempat, pada uji T dan uji F, untuk 2 sampel atau lebih kedua sampel diambil dari 2 populasi yang mempunyai varian sama. Jika diambil sampel 10 tinggi badan pria dan 10 tinggi badan wanita dari 3.000 pria dan 2.000 wanita, maka varian 3.000 tinggi badan pria dan varian 2.000 tinggi badan wanita haruslah sama atau bisa dianggap sama. Berikut prinsip pengujian 2 mean adalah melihat perbedaan varian kedua kelompok data. Oleh karena itu, dalam pengujian ini diperlukan informasi apakah varian kedua kelompok yang diuji sama atau tidak. Bentuk varian kedua kelompok data akan dipengaruhi pada nilai standar skor yang akhirnya akan membedakan rumus pengujiannya. 1. Uji untuk varian yang sama. Uji beda 2 mean dapat dilakukan dengan menggunakan uji Z atau uji T. Uji Z dapat digunakan bila standar devisi populasi alfa diketahui dan jumlah sampel besar lebih dari 30. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpengaruhi, maka dilakukan uji T. Pada umumnya nilai alfa sulit diketahui, sehingga uji beda 2 mean biasanya menggunakan uji T untuk varian yang sama. Maka bentuk ujinya sebagai berikut. Pendapatnya kemudian diteliti dengan mengambil sampel secara random. 10 batang rokok A dan 8 batang rokok B. Hasil pengelolaan data melaporkan bahwa rata-rata kadar nikotin rokok A adalah 23,1 mg dengan standar devisi 1,5 mg. Sedangkan pada rokok B rata-rata kadar nikotinnya 20,0 mg dengan standar devisi 1,7 mg. Berdasarkan data tersebut, ujilah pendapat pejabat Depkes tersebut dengan menggunakan alfa 5%. Jawabannya, langkah pertama adalah melakukan pemeriksaan homogenitas varian kedua data dengan menggunakan uji F. Hipotesis H0 sama dengan alfa 12 sama dengan alfa 22. Varian keluar nikotin rokok A sama dengan varian kadar nikotin rokok B. HA sama dengan alfa 12 atau tidak sama dengan alfa 22. Varian kadar nikotin rokok A berbeda dengan varian kadar nikotin rokok B. Pengetahuan uji F. F sama dengan 1,7 kuadrat per 1,5 kuadrat sama dengan 1,7 kuadrat dibagi 1,5 kuadrat sama dengan 1,28.
diagram Faridom sama dengan 8 kurang min 1, 8 min 1 sama dengan 7, df2 sama dengan 10 min 1 sama dengan 9. Dari nilai f dan kedua diagram Faridom tersebut kemudian dilihat pada tabel f, df1 sama dengan 7 sebagai numerator dan df2 sama dengan 9 sebagai denominator. Tabel distribusi F digunakan untuk membantu pengujian hipotesis, di mana tabel distribusi F merupakan tabel bantuan. Jika menggunakan statistika tabel distribusi F dalam pengujian hipotesis, salah satu bentuk struktur tabel F yang tersedia adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat dalam suatu tabel ini adalah T-tabel. Nah, pada soal di atas diperoleh nilai F hitung sama dengan 1,28 dan F tabel sama dengan 3,29, sehingga keputusannya H0 gagal ditolak, berarti varian kadar nikotin rokok A sama dengan varian kadar nikotin rokok B. Langkah selanjutnya adalah menguji perbedaan mean kedua kelompok data tersebut dengan menggunakan uji T untuk varian yang sama. Nah, hipotesis H0 sama dengan mu1 hipotesis H0 mu1 sama dengan mu2 itu adalah mean kadar nikotin rokok A sama dengan mean kadar nikotin rokok B. H0 mu1 lebih dari mu2, mean kadar nikotin rokok A lebih tinggi dibandingkan rokok B. Dengan HA seperti di atas, berarti ujinya dengan one tile satu arah atau satu sisi. Perhitungan uji T. SF kuadrat sama dengan 10 dikurang 1 dikali 1,4 pangkat 2 ditambah 8 min 1 dikali 7 pangkat 2 dibagi 10 tambah 8 dikurang 2 sama dengan 2,53. SF-nya sama dengan 1,59. T sama dengan 23 di koma 1 dikurang 20 dibagi 1,59 akar 1 per 10 ditambah 1 per 8 sama dengan 4,1. Divisi sama dengan diagram Freedom sama dengan 10 min 8 sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 16. Pada soal di atas diperoleh nilai T sama dengan 4,1 dengan DF sama dengan 16. Maka nilai tersebut terletak di sebelah kanan dari nilai 2,12 atau nilai T-tabel. Keputusan uji statistika. Hasil penghitungan menghasilkan nilai T-tabel kurang dari nilai T hitung, maka dapat diputuskan H0 ditolak, sehingga dengan menggunakan alfa 5% dapat disimpulkan bahwa secara statistika kadar nikotin rokok A memang lebih tinggi dibandingkan kadar nikotin rokok B. Uji beda dua mean dependen. Kita masuk pada uji beda dua mean independen. Tujuan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok data yang berbeda, yang dependen. Contohnya kasus apakah terdapat perbedaan tingkat pengetahuan antara sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan. Yang kedua, apakah ada perbedaan berat badan antara sebelum dan sesudah mengikuti program diet. Syaratnya, 1. Distribusi data harus normal. 2. Kedua kelompok data dependen F pair. 3. Jenis variabel atau numerik dan kategori dua kelompok. Formula atau masuk pada rumus. T sama dengan D per SD dibagi akar D akar N. Keterangannya D adalah rata-rata divisi atau selisih sampel 1 dengan sampel 2. SD alfa adalah standar divisi dari divisi atau dari selisih sampel 1 dengan sampel 2. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh vitamin B12 terhadap penyakit anemia. Sejumlah 10 penderita
diberi suntikan vitamin B12 dan diukur kadar HB darah sebelum dan sesudah pengobatan. Hasil pengukuran adalah sebagai berikut. Sebelum yaitu 12,2, 11,3 dan seterusnya. Sesudah yaitu 13,0, 13,4 dan seterusnya. Nah, di sini coba Anda buktikan apakah ada perbedaan kadar HB antara sebelum dan sesudah penerimaan suntikan vitamin B12 dengan alfa 5%. Jawabannya, hipotesis 0, alfa tidak sama dengan 0, berarti tidak ada perbedaan kadar HB antara sebelum dan sesudah pemberian vitamin B12. Sedangkan HO, alfa sama dengan 0, ada perbedaan kadar HB antara sebelum dan sesudah pemberian vitamin B12. Perhitungan uji T sebelum sesudah. Nah, teman-teman bisa perhatikan di dalam tabel berikut, yaitu ada sebelum, sesudah, dan deviasi. Nah, totalnya itu rata-rata divisi D sama dengan 18,6 atau 10 sama dengan 1,8. Standar divisi dari nilai divisinya SD sama dengan 0,60. Nah, T tabelnya sama dengan 1,86 dibagi 0,60 akar 10 sama dengan 9,83. Dari soal di atas diperoleh T tabel sama dengan 9,83 dan DF sama dengan 10 min 1 sama dengan 9. 10 min 1 itu 10 kurang 1 sama dengan 9. Maka nilai T tabel sama dengan 2,26. Keputusan uji statistika, hasil perhitungan menghasilkan nilai T tabel sama dengan 9,83 lebih dari nilai T tabel sama dengan 2,26. Maka dapat diputuskan bahwa H0 ditolak, sehingga dengan menggunakan alfa 5% dapat disimpulkan bahwa secara statistika ada perbedaan kadar HB antara sebelum dan sesudah diberi suntikan vitamin B12. Contoh, produsen obat diet ingin mengetahui efektivitas pengaruh obatnya terhadap penurunan berat badan. Maka diambil sampel sebanyak 10 orang dan dilakukan penimbangan berat badan sebelum dan sesudah minum obat diet selama 1 bulan. Ini sebelum dan sesudah. Nah, di sini kita akan tentukan apakah ada perbedaan efektivitas pengaruh obatnya terhadap penurunan berat badan, alfa 5%. Jawabannya, sebelum itu ada 70, yang sebelum itu ada 77, 78 dan seterusnya. Sesudah berarti dia menurun. Berarti ada peningkatan. Nah, totalnya N sama dengan 10, D sama dengan 1,2, SD sama dengan 2,53. Nah, T hitungnya itu 1,2 dibagi 2,53 dikali 3,16 sama dengan 1,2 dibagi 0,80 sama dengan hasil akhirnya itu 1,50. Dari soal di atas diperoleh T tabel sama dengan 1,50 dan DF sama dengan 10 kurang 1 sama dengan 9. Maka nilai T tabel sama dengan 2,26. Keputusan uji statistika. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika video ini masih banyak kekurangan. Saya mohon tambahan saran dari teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.